Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ini adalah chapter yang keempat ya dari Arjen, dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita tetap bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun masih secara online ya, belum tatap muka, dan saya mengharapkan doa dari seluruh mahasiswa agar pembelajaran tatap muka bisa dilakukan untuk semester depan dan COVID-19 ini segera berakhir. Nah, jadi chapter yang keempat ini adalah lanjutan dari chapter yang sebelumnya. Kita masih dalam scheduling problems, yaitu tentang penjadwalan. Kalau sebelumnya kita sudah simulasikan, menggunakan algoritma generate and test, algoritma GP. Kemudian kita masuk pada algoritma blind search, pencarian buta. Jadi diasumsikan, kalian ingin mendaki sebuah gunung, kemudian mata kalian itu ditutup sehingga kalian tidak tahu di mana saja daerah-daerah atau tanjakan-tanjakan yang tinggi, daerah yang curam dan lainnya. Tetapi kalian melakukannya secara tertutup. Jadi kalian secara meraba-raba. Nah, kita menggunakan tes. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk kepada artificial intelligence-nya, yaitu dalam fungsi heuristic functions. Jadi kita akan mencoba menggunakan heuristic search method. Jadi saya mengharapkan kalian mungkin bisa menyiapkan kertas ya, atau juga mencoba-cobanya, karena ini juga akan masuk paling banyak mungkin masuk dalam kuis, kemudian UTS dan UAS kita gitu ya. Oke, jadi ini adalah outline yang kita pelajari secara singkat pada pertemuan kali ini, yaitu tentang heuristik. Apa itu heuristik? Kemudian salah satu algoritma heuristik yang paling simple itu adalah hill climbing. Nah, hill climbing ini juga terdiri ada yang namanya simple hill climbing, ada steepest ascent climbing. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, heuristik. Nah, kalian mungkin sering mendengar kata heuristic model gitu ya, atau heuristic functions, atau heuristic algorithms. Memang kalau sebelumnya kita melakukan pencarian atau memecahkan masalah penjadwalan dalam operating room for surgery in medical healthcare, nah heuristik juga sama digunakan untuk kemudian dalam satu pencarian yang menggunakan fungsi optimum atau disebut dengan heuristic functions. Design a heuristic function that can satisfy a requirement for surgery scheduling is a complex task. Nah, kalian sudah lihat pada pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan algoritma generate and test. Begitu susahnya untuk mencapai fungsi yang disebut dengan satisfy, yang rules yang memuaskan kita. Kita ingin bahwa pihak rumah sakit juga beruntung, kemudian di setiap staf-stafnya juga tidak diabaikan, dan keselamatan pasien juga nomor satu. Nah, kita menggunakan generate and test. Nah, bagaimana dengan fungsi heuristik itu sendiri? As a simple example, consider what a heuristic functions might look like for just one of our rules. Jadi bagaimana kalau kita sisipkan di sini suatu fungsi yang namanya heuristic functions. Heuristic function ini adalah berupa number. How could we use a number? Jadi di sini sudah ada pengetahuan atau knowledge di situ, tidak hanya berupa constraint, tapi sudah ada goal-nya di situ, ada fungsi optimumnya, ada di situ heuristic functions-nya. To reflect the quality of a schedule with respect to the requirement of maximizing room usage. Jadi tujuan kita adalah memaksimalkan fungsi dari penggunaan dari ruangan dalam operasi dalam medical healthcare tersebut. Nah, bagaimana kalau kita sisipkan di situ sebuah anggaplah let's say a number, misalkan profit dalam rumah sakit. Dalam rumah sakit misalkan kita sebut heuristic functionnya adalah sebagai number. Misalkan profitnya keuntungan, profitnya misalkan 500 juta misalkan ya, atau misalnya dalam sebuah perjalanan. Berarti ya kebalikannya, kalau ini adalah yang maksimum,
Kalau mungkin dalam perjalanan, kalau minyak, kita menginginkan heuristik functionnya adalah bagaimana kita menghasilkan jarak tempuh yang panjang, tetapi menggunakan mengkonsumsi BBM yang sedikit. Nah, berarti heuristic function adalah pada BBM. Jadi tidak selamanya heuristic function itu adalah yang besar jumlahnya kalau kita berikan angka. Bisa saja pada satuan liter, misalkan untuk jarak tempuh 15 kilo, kita inginkan 1 liter untuk menghabiskan bensin. Berarti semakin kecil, berarti adalah heuristic function-nya semakin bagus. Kalau profitnya berupa uang, keuntungan, nah semakin besar berarti dia adalah semakin bagus. Nah, dari sini ada pertanyaan kira-kira nggak? Jadi itu heuristic function. Jadi ada namanya di situ adalah tujuan di situ, ada goalnya. Kalau kemarin goalnya itu ya kita mencari satu persatu, ibaratnya mencari sebuah ruangan yang ada orangnya, kita mulai let's say from left to right, dari kiri ke kanan kita akan mencari satu persatu. Tetapi kalau menggunakan heuristik sudah ada di sini tujuan atau parameternya. Ibaratnya kalau kalian ingin membeli motor nih bagi laki-laki atau games gitu ya, membeli komputer for games, jadi gaming gitu ya, kalian pasti akan melihat wah dari speknya apa. Kalau games mungkin dari ininya ya, dari VGA card-nya mungkin. Nah, kalau bagi yang music mungkin dari sound card-nya. Nah, semakin bagus sound card yang mahal berarti menghasilkan heuristic function-nya semakin bagus atau optimum gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Heuristic function itu sudah ada knowledge di situ yang akan kita tuju. Nah, kalau sebelumnya pada blind search method or algorithms itu tidak ada. Kita hanya mencari satu persatu. Kita generate semua rules. Kalau sudah satisfy, berarti sudah selesai. Nah, itu namanya generate and test. Kita uji lagi. Oke, kemudian kita lanjut ya. For instance, assume the heuristic function result for the current partial schedule is 360 ya. 360. If the next slot assignment result in a value of 270, we are going away from the goal. Nah, jadi kalau misalkan tujuan kita heuristic function-nya itu misalkan adalah 360 ya. 360. Kemudian kita menemukan slot assignment. Slotnya itu yang bernilai 270. 270 ini lebih besar atau lebih kecil dari parsial yang pertama. Jadi kita ada acuan di situ. Syarat dari heuristic function ada acuannya. Acuan yang pertama itu adalah profit, yaitu misalnya 360. Kalau kita memakai slot pertama, profitnya itu adalah misalkan 270, apakah ini lebih besar daripada 360? Apakah lebih besar? Kalau dia lebih besar, berarti kita akan pakai ini, tetapi karena ini lebih kecil, 360 ini 360 ini lebih besar, atau 270 ini lebih kecil dari acuan yang pertama partial schedule-nya, maka dia tidak dipakai. Berarti 270 ini tidak dipakai. Kemudian mencari cara lagi, cara yang lain, dan cara yang lain itu ditemukan adalah 400 nilainya. Heuristic function-nya adalah 400. Kalau 400 ini berarti 360 ini lebih kecil ya daripada 400, berarti ini dipakai, berarti ini adalah 400. Nah, selanjutnya yang dicari itu adalah 400-nya. Nah, berarti ini sudah satisfy. Nah, heuristic function. Jadi heuristic function itu adalah kalau kita let's say if we are supposedly to the number, maka kita akan mulai mempertimbangkan, consider dari nilai partial schedule-nya. Oke. Kemudian having a heuristic function doesn't make finding a goal state trivial. Jadi sebenarnya untuk membuat ini kalau kita lihat ini agak simpel ya, tapi sebenarnya ya agak-agak susah juga karena kita membuat algoritmanya gitu ya. Tapi secara garis besarnya ya seperti ini. We can refine our state space searching technique to perform a more intelligent search. Problem solving method in AI, instead of systematically search, its branch of in the depth first search, will choose where to search next based on heuristic knowledge of the schedule in the tree. Jadi kita bisa ini ya, kalau sebelumnya kita mencari secara sistematik
dari pertama misalkan ada ruangannya itu ada 5, kita mencari orang di dalamnya, nah orang itu ternyata ada di ruang keempat, kita mencari satu persatu. Nah, kita sudah sebelumnya kita sudah menggunakan dua algoritma. Apa algoritmanya kemarin? Ada yang masih ingat algoritmanya? Ada yang masih ingat algoritmanya? Ada algoritmanya itu adalah BFS ya. Kemudian ada DFS. Nah, ini pencarian pendalam, ini cara melebar atau level by level. Nah, bagaimana dengan heuristik? Di heuristik ini ada satu algoritma yang paling umum disebut dengan hill climbing. Jadi hill climbing ini masih di-assume-kan pada seorang yang mendaki gunung, kalau sebelumnya matanya itu tertutup ya, kalau sebelumnya itu matanya tertutup, sekarang itu uh, pada hill climbing dia sudah mempunyai fungsi heuristik di situ. Nah, sudah mempunyai fungsi heuristik. Berarti sudah ada knowledge. Nah, hill climbing ini a search algorithm that make use of heuristic values. It involves following a path in the tree that is based on the how the current heuristic value change relative to the value associated with the next node in the path. Jadi hill climbing ini diasumsikan seperti uh, seperti orang yang mendaki gunung. Jadi ada dua algoritma di sini. Ada yang simple hill climbing, follow the first path, we find that improve the heuristic value. Kemudian ada yang namanya hill climbing. Jadi kalau yang simpelnya itu dia cuma mengikuti jalur dari lintasan tersebut. Mungkin ini nanti kita akan cobakan ya. Tetapi kalau steepest ascent ini akan lebih cerdas lagi daripada simple hill climbing. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui ada knowledge di situ tentang facts and the best one from our current positions. Dan dia sudah dibekali knowledge dari nilai-nilai heuristic function dari semua jalur yang satu jalur atau satu patch gitu ya. Nah, kita di sini contohnya ya. Kalian mungkin bisa ambil kertas, kalian cobakan ya. Kalian cobakan. Nah, nanti di akhir ini kalian bisa kumpulkan. Silahkan ambil kertasnya dulu, kalian dicoba ya. Ini yang aktif Ardiansah, kemudian Syed Habib, Muri, Fahmi, Silviana, Muslihul. Kalian bisa cobakan ya, Gus Rifaris ya. Nah, jadi tadi ada dua algoritma yang pada hill climbing ini atau pada heuristik ini yang umum. Yang pertama disebut dengan simple. Yang pertama itu adalah simple hill climbing. Yang kedua itu adalah steepest. Steepest essence hill climbing.
Oke. Jadi ada dua algoritma di sini, kalian perhatikan baik-baik ya, kalau nanti nggak paham, kalian bisa tanyakan. Jadi dalam heuristik itu, nah dari posisi heuristic function ya, ada dua algoritma di sini. Ada yang simple hill climbing, kemudian steepest ascent hill climbing. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan cara penelusuran atau pencarian menggunakan dari kedua algoritma ini. Nah, ini adalah sebuah tree. Kalian lihat sebuah tree ya. Nah, jadi si hill climbing ini, simple hill climbing dulu ya. Simple hill climbing ini kita akan mencari heuristic function atau yang fungsi maksimumnya. Jadi di sini anggap adalah nilai yang paling tinggi yang kita tuju. Nilai yang paling tinggi. Berarti maximum number di sini yang kita tuju. Nah, bagaimana hill climbing? Hill climbing bedanya dengan blind search kemarin, dia sudah ada di sini heuristic function. Apa heuristic functionnya ini? 270 ini. Kemudian 260, 290, 280, dan 300. Nah, kalau 270 ini disebut dengan partial. Jadi nilai partial, nilai awalnya itu adalah 270. Caranya, dia menelusuri dari setiap patch ini yang dia punya, dia telusuri ya, dia telusuri ke sini. Nah, ini adalah cara dari blind source. Kalau simple hill climbing, dia sudah punya knowledge. Dia tidak akan pergi ke sini, ke B ini. Kenapa? Kenapa dia tidak pergi ke B ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa menggunakan simple hill climbing, dia tidak menuju B seperti yang digunakan dalam DFS dan BFS? Let's say from left to right gitu ya. Ada yang tahu nggak? Nilainya lebih kecil, Pak. Karena angkanya lebih kecil, mantap, Pak. Said, Gus, Faris, mantap ya. Jadi gitu. Jadi dia melihat seperti tadi, apakah 270 ini lebih kecil daripada ini, atau apakah nilai yang dituju ini lebih besar dari parsialnya? Kalau kecil, dia tidak akan ke sana. Karena dia sudah ada heuristik di sini. Berarti dia akan ke sini. Nah, dia akan ke C ini, ke C. Nah, karena dia menelusuri dari setiap pet sampai anaknya, dia tidak akan pergi ke sini, tapi dia akan apakah di C ini mempunyai anak. Jika mempunyai child atau children, maka telusuri child-nya. Dia akan menelusuri pergi ke I. Apakah I ini lebih besar dari parent yang sebelumnya? Kalau lebih besar, berarti inilah yang dituju. Berarti dari A, kalau simple hill climbing itu, berarti dari A, kemudian ke C, kemudian dia tuju I. Nah, kalian bisa lihat betapa dia lebih hemat gitu ya, lebih hemat memori daripada yang blind source. Karena blind source akan menelusuri, kalau dia pakai DFS, dia akan menelusuri A, B, F, G, H gitu ya. Kalau dia menggunakan BFS, dia A, B, C, D, E gitu ya. Tetapi ini tidak, dia sudah dibekali. Apabila dia nilainya itu lebih besar daripada parsialnya awal di root ini, maka dia akan menuju nilai tersebut. Nah, sedangkan steepest ascent hill climbing ini lebih hebat lagi. Kalau steepest ascent hill climbing ini karena dia adalah mengambil yang terjal atau curam ya. Nah, dia sudah memiliki pengetahuan. Jadi perbedaannya adalah dia sudah memiliki pengetahuan dari satu patch ini, dari satu jalur ini dia sudah ada, sudah tahu dia. Nah, dia tidak akan pergi ke C. Dia tidak akan pergi ke C, tapi dia akan mencari di antara ini, semua ini, dia sudah dibekali knowledge mana nilai yang paling besar. Atau heuristic function-nya yang maksimum mana. Berarti adalah E. Berarti dia mulai dari A, langsung ke E. Kemudian di E ini baru dia akan menelusuri anaknya. Kenapa? Karena adalah satu patch ini, satu level ini, dia sudah bekali bahwa 300 ini adalah yang paling besar. Dia tidak akan pergi ke B, tidak pergi ke C, tidak pergi ke D, karena maksimumnya adalah 300. Kemudian dia akan pergi ke ini ya, jalur selanjutnya itu adalah 260 atau 400.
Kalau dia lebih, karena M ini lebih kecil, maka dia akan pergi ke N. Karena N ini adalah lebih besar, karena dia sudah mempunyai pengetahuan satu patch ini ya, satu ruang ini dia sudah mengetahui. Itu bedanya kalau steepest. Nah, maka dia pergi ke N. Berarti tujuan akhirnya menggunakan steepest itu adalah N, sedangkan kalau simple hill climbing adalah I. Nah, kita bandingkan. Kalau menggunakan simple hill climbing, ini nilainya adalah 300 ya. Oh, hilang. Sorry ya. 300, sedangkan yang ini, saya ulang lagi ya. Tadi ketekan. Kalau yang simple tadi adalah A, kemudian C, kemudian I, nilainya itu adalah 300 ya. Nah, karena dia dapat ini. Sedangkan steepest ascent hill climbing, dia A, kemudian E, dan N. Dan nilainya adalah 400. Jadi kalau kita lihat di sini, si steepest ascent hill climbing ini berhasil mendapatkan fungsi optimum atau heuristic function yang lebih besar goalnya. Nah, tetapi kita tidak juga bisa mengabaikan bahwa simple hill climbing ini buruk. Kenapa? Kalau dibandingkan dari blind source dia akan mencarinya. Kalau misalkan di FS dia akan mencari A, B, F, G, H, C, I. Nah, kayak gitu ya. Cari satu persatu, itu mungkin lama sekali, tapi ini tidak. Nah, kemudian kalau menggunakan BFS juga, itu blind source, dia akan mencari level per level, itu juga panjang ini ya. Tapi kalau menggunakan simple hill climbing, dia cuma 3 langkah aja, karena dia sudah dibekali pengetahuan dalam satu patch dia ini. Jadi sudah dibekali pengetahuan, kalau simple hill climbing ini, dari sini. Ini steepest, ini steepest. Kalau simple hill climbing dia cuman dari kiri kanan ini aja, dibanding-bandingkan gitu ya. Oke. Kemudian juga bagi yang steepest juga ketahui sehingga didapatkanlah N400. Nah, yang jadi pertanyaan, mohon yang lain ya di-mute-kan. Fahmi, mohon di-mute-kan ini. Oke. Nah, kalau udah coba di kertas. Nah, sekarang kita lihat limitation-nya. Jadi dalam algoritma itu ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, there's no superior algorithm. Jadi tidak ada algoritma yang superior. Dia ada algoritma itu yang cepat, yang simple, tapi mungkin tidak optimum dalam pencarian. Tetapi ada yang rumit, tapi dia adalah optimum dalam pencarian, dalam mendapatkan kesimpulan gitu ya. Oke, nah bagaimana limitasinya? Nah, saya cobakan dulu ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan papan tulisnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, apa kelemahannya? Nah, saya kasih sebuah contoh. Misalkan ada sebuah ini ya, nilai heuristic function ya. Mungkin agak mirip dengan yang tadi, partial number-nya adalah A 270. Kemudian ini apa? C 310 ya. Kemudian ini D 300. Jadi ini let's say yang paling tinggi ya nilainya, itu yang fungsi heuristiknya yang kita tuju. Kemudian B 260. Nah, kalau menggunakan simple hill climbing, dia tentu akan mencari yang
ini ya, dia tidak akan pergi ke B karena nilainya lebih kecil, tapi dia langsung ke 310. Nah, kalau dia menggunakan steepest ascent hill climbing yang lebih curam, dia juga sama karena dia sudah ada knowledge tentang satu jalur ini, semuanya ini, satu level ini. Nah, berarti dia juga 310 kebetulan ini sama ya yang dia dapatkannya. Tapi bagaimana kalau misalkan mana ya? Kita buat ini. Ini adalah F, misalkan 260. Kemudian ini E 280. Kemudian ini adalah G 300. Nah, ada masalah di sini. Misalkan tunggu dulu. Ini atau biar mudah memahaminya. M 260. Kemudian ini adalah N 320. Nah, kebetulan ada masalah di sini yaitu misalkan ini H 310, kemudian I 310 juga, kemudian J 310 juga sama, kemudian K dan L ya, 310, 310. Nah, coba kalian bayangkan di sini, ini kita mencari limitation-nya atau kekurangan dari algoritma ini. Kalau yang blind search itu sudah pasti kurangannya itu tidak efisien ya. Kalau ini sudah lumayan efisien, apalagi yang menggunakan steepest ascent hill climbing. Nah, kebetulan yang simple hill climbing dengan steepest ascent hill climbing, dia sama-sama mendapatkan ini nilainya, dia beri ke C. Nah, kemudian kalau dia menggunakan ini ya, kedua algoritmanya, kalian bayangkan, dia akan membandingkan terus. Kebetulan dia 310, maka dia akan kebingungan di sini. Atau dia akan stuck gitu ya, di sini. Nah, ini kelemahannya, dia akan stuck. Kenapa dia akan stuck? Karena dia akan terjebak pada nilai yang seperti ini, 310 di 310, 310, dia akan bingung. Dan bahkan algoritma ini tidak bisa dilanjutkan kalau nilainya ini sama. Sama seperti kalian mendaki sebuah gunung, kalian mendaki gunung ya. Nah, kebetulan kalian lihat di sini, karena kalian sudah tidak menggunakan blind source, artinya kalian masih dengan mata bisa melihat ya. Jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga ini sama-sama bagus menurut kalian. Tidak ada jalan yang jelek di sini setelah kalian mencoba melaluinya. Tadi kan sudah melalui di sini. Ada jalan yang ini B, kemudian ini C, ini D. Ternyata C ini lebih bagus gitu ya jalannya. Setelah kalian sampai di C, nah kalian melihat jalannya itu sama. Kalian akan kebingungan mau pakai yang jalan yang H, I, J, K, L. Kenapa? Karena sama-sama. Fungsi heuristiknya sama. Dan bahkan sama dari partial number-nya, yaitu dari C. Nah, itu kelemahannya. Jadi kadang algoritma ini, kalau dalam fungsi heuristik itu sama, dia akan mengalami stuck gitu ya. Dia akan terhenti pada suatu jalur gitu. Nah, itu dari limitation-nya. Atau yang disebut dengan namanya itu adalah ini lokal maxima ya. Nah, dia terjebak pada lokal maxima. Atau bisa juga dia seperti ini ya. Kita clearkan dulu yang ini. Kalian udah catat ya. Nah, atau misalkan gini ya. Misalkan yang pada tadi, bentar. Nah, misalnya di sini.
Misalkan di sini, di L ini nilainya bukan 300, tapi 500 misalkan. Nah, kalian bayangkan, kalau dia menggunakan hill climbing, kalau dia menggunakan simple hill climbing, dia akan menuju ke I. Ke I ya. Simple hill climbing. Yang kedua itu adalah steepest ascent climbing. Nah, pada simple hill climbing, dia akan menuju dari A, kemudian C, kemudian I. Maka dapatlah 300. Sedangkan menggunakan steepest, dia sudah dibekali satu ini jalur semua ini ya, level ini, berarti dia A dari partial numbernya, kemudian E, kemudian N. Maka nilainya 100. Nah, ternyata di sini ada sebuah L adalah 500. 500. Berarti dia belum mendapatkan yang optimum banget gitu ya. Nah, ini disebut dengan kelemahannya itu adalah kalian ingat algoritma greedy. Jadi, limitation ini disebut dengan greedy atau serakah gitu ya. Greedy approach. Nah, dia hanya melihat di awalnya aja. Di awalnya adalah ini dia rasa kalau yang si nomor 1 si climbing, dia rasa C ini udah hebat banget nih. C ini udah hebat banget, udah tinggi. Kemudian ini lebih hebat lagi, udah deh, udah sampai, udah puas dia di sini gitu ya. Nah, si nomor 2 si Ascent Hill Climbing, dia sudah ke E, kemudian N, dan dia sudah merasa di N ini adalah yang paling bagus gitu. Ternyata dia tidak menelusuri semuanya. Ternyata ada di L ini yang 500. Nah, dia terjebak di sini karena dia masih pendekatannya greedy, serakah gitu ya, pendekatan serakah, dia membanding-bandingkan dari awal. Nah, dia terjebak pada yang disebut dengan lokal maksima di sini. Nah, lokal maksima, dia terjebak pada pencarian lokal yang dianggapnya lebih baik. Nah, ini sama dalam kehidupan kita. Jadi ini juga mengajarkan ya. Jadi dalam bulan puasa ini kita bisa melihat juga dari algoritma AI bahwa sesuatu yang dalam Al-Quran itu ada ya, sesuatu yang baik menurut kita itu tentu baik. Nah, sesuatu yang buruk menurut kita itu belum tentu buruk untuk kita. Nah, sama dengan seperti ini. Karena dia pendekatannya adalah greedy, sehingga dia merasa ini udah baik untuk dia. Ternyata tidak. Dia hanya melihat dari awalnya aja. Dari awalnya lebih bagus, ternyata sama kalau kalian mendaki hill climbing tadi, mendaki sebuah bukit ya, kalian melihat dari awal jalannya itu bagus, datar gitu ya. Ternyata di ujungnya itu lebih menakutkan, misalkan ada hewan buas atau yang lainnya. Nah, tetapi yang awalnya kalian pikir dia adalah jalannya itu becek, misalkan seperti itu. Nah, tetapi di ujungnya itu adalah jalan itu ada mungkin ada sebuah ini ya transportasi yang bagus sehingga kalian mudah untuk naik ke atasnya. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak dari dua algoritma ini? Jadi algoritma hill climbing, ada simple hill climbing dan ada steepest ascent hill climbing. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, Ardiansa, mantap. Jadi kan di sini Pak, misalnya kayak tadi Pak, dari A ini dia menelusuri misalnya dari misalnya itu yang simple ascension hill climbing. Dia akan steepest atau simple? Steepest ascension hill climbing yang nomor 2, Pak. Steepest ascent hill climbing, oke. Ya. Jadi kan misalnya di sini telusurinya Pak antara B, C, D dan E itu mana yang tidak ditelusurinya, tidak ditelusuri karena itu bedanya. Tadi saya buat seperti itu sebenarnya tidak ditelusuri karena dia sudah mendapatkan knowledge. Udah mendapatkan yang paling tinggi ya Pak ya? Ya.
Dia jadi lihat per level ini ya udah yang paling tinggi gitu ya. E. Berarti dia perginya ke E. misalnya begini Pak, dari level yang pertama ini dia dapat misalnya 300 Pak, yang paling tinggi 300. Tapi di M sama N ini tidak ada yang lebih tinggi dari 300. E, ya udah sampai E Misalnya aja. 260 dan 270. Sampai Berarti E sampai aja. E aja Pak, nggak lanjut. Iya, enggak. Tidak. Karena dia pengetahuannya, kalau simple, dia pengetahuannya itu cuman jalur pertama dibandingkan, kemudian kedua dibandingkan, ketiga dibandingkan, tapi dia tidak pergi, tidak sama dengan di FS. Kalau di FS dan DFS dia harus datang dulu baru tahu. Kalau ini enggak, dia sudah dapat heuristic function ya. Sedangkan Steepest Ascent dia dapat semua ini. Satu patch dengan A ini dia sudah dapat, satu jalur dengan A itu sudah dapat. Dia, tapi dia tidak sampai ke dalam ini. Nah, paham? Paham Pak. Nah, berarti kalau di sini misalkan lebih rendah gitu ya, misalkan N ini kita tukar gitu ya, N ini misalkan berapa? N ini 270 lah misal Pak. 270. Nah, karena tidak ada di sini, berarti ini sampai ke E aja, berarti A ke E. Begitu. Nah, karena dia tidak ada pengetahuan sampai ke jalur yang terdalam. Paham? Paham Pak. Siap, mantap. Udah dicoba kan nih Ardi? Sudah Pak. Sudah, mantap ya. Ada yang lain pertanyaannya? Silakan. Izin Pak. Oke. Izin bertanya Pak, untuk Said ya, oke Said. ya, izin bertanya Pak, untuk metode Steepest ini dan simple ini apakah memungkinkan gitu Pak mendapatkan jalur dan hasil yang lebih dari satu, misalnya ada lagi nih Pak tambahan variabel X yang 300 juga dan di bawah anaknya itu ada nilai yang sama juga Pak. Kalau nilai sama dia kan stuck itu tadi, karena dia akan terjebak pada dia kan agak ini greedy. Kalian udah belajar ini kan algoritma greedy. Jadi dia pendekatannya greedy, seperti agak greedy itu kan kalau diartikan secara harfiahnya kan rakus gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nilai yang sama, ya dia pasti akan kebingungan gitu. Nah, untuk memulainya, dan itu tidak cocok. Makanya tadi itu limitasi dari hill climbing ini, dia tidak bisa kalau misalkan heuristic function-nya itu adalah sama, dia akan membingungkan dia. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih heuristik lagi. Ya, jadi kita berangsur-angsur pelan-pelan. Oke. Untuk memahami konsep, kalian perlu AI ini perlunya konsep. Kenapa diperlukan konsep? Karena nanti kalau kalian berhadapan dengan sebuah algoritma, misalkan dalam sebuah tugas akhir, sekarang kan banyak nih tugas akhir, langsung misalkan ke deep learning, langsung ke ini. Sedangkan kalian tidak tahu bahwa sebuah algoritma itu dia tidak bisa dalam semua kasus. Even pada intelligent algoritma sekalipun, algoritma yang sangat-sangat pintar sekalipun, dia juga tidak akan bisa untuk menyelesaikan semua masalah, karena there is no superior algorithms. Itu sudah sudah hukumnya di dalam computer science itu. Jadi kalau kalian memahami dari awal dari fungsi yang belum ada heuristik, yang masih blind source, dalam blind source. Nah, jangan kalian anggap bahwa kalau sudah ada heuristik blind source ini dilupakan, tidak. Nah, ini saya stop ya. Nah, jadi jangan kalian anggap bahwa blind source ini tidak digunakan juga. Pasti digunakan pada kasus-kasus yang simple. Nah, pada kasus yang datanya misalkan sedikit, kalian memaksakan pakai algoritma yang lebih ini ya lebih kompleks. Nah, itu kan buang-buang waktu. Jangan datanya 5 pakai deep learning, itu kan buang-buang waktu gitu. Tapi ada lain dipakai untuk apa? Misalnya experimental testing. Jadi kalau di dalam dunia research itu tidak ada sesuatu yang misalnya gini ya. Kalau kalian dalam proposal defense nanti dalam tugas akhir nih kan, kalau sudah mau tugas akhir ya, kalau kalian sudah memahami konsep-konsep dari AI ini, konsep-konsep dasarnya, kalian akan mudah dalam berargumen. Misalkan kenapa, misalkan dalam expert system, karena expert system itu sekarang udah banyak memakai
case-based reasoning gitu ya, yang sudah canggih gitu ya, pakai yang machine learning, expert systemnya. Nah, tapi ada kalanya kita tidak memerlukan hal-hal seperti itu. Bahkan menggunakan algoritma yang forward chaining itu kan dari tree tadi, decision tree tadi. Nah, dari hal yang umum ke hal yang khusus gitu ya, atau backward chaining gitu ya. Nah, masih dipakai. Jadi kalau di dalam research, metode-metode algoritma masih dipakai. Kan dalam masalah pencarian rute terpendek. Nah, itu kan masalah yang sangat klasik sekali. Tetapi itu masih juga lagi digunakan dalam research. Jadi kalian yang penting itu adalah memahami dari konsepnya, memahami dari konsep algoritma itu sendiri. Makanya secara perlahan mulai dari blind search, kemudian heuristic function, hill climbing, steepest ascent hill climbing, kemudian nanti masuk ke BFS juga, tapi best paths ya, search, kemudian masuk ke A-star, algoritma A bintang, kemudian masuk di dalam training teknik, yang menggunakan forward chaining di situ, kemudian masuk nanti kepada genetic algorithms, kemudian masuk artificial neural network. Nah, jadi dia ada jenjang-jenjangnya. Jangan langsung lompat. Kalian nanti akan bingung. Jadi begitu sebenarnya proposal, malah mengambang, tak tahu apa yang kalian mau buat gitu. Karena kalian tidak tahu konsepnya. Jadi konsep ini, ibaratnya gini, kalau 2 dikali 2 adalah 4, kalian hafal 2 kali 2 adalah 4, kalian hafal. Begitu ditanya 3 kali 5, kalian tidak bisa menjawab. Tapi kalau kalian memahami konsep perkalian, itu adalah seperti ini loh perkalian itu. Konsepnya. Jadi berapa angkanya bisa kalian jawab. Itu intinya. Konsep perkalian ini, konsep penambahan seperti ini, jadi berapapun angkanya, tidak masalah. Tetapi kalau kalian hafal, kalian cuma bisanya di situ aja. Nah, jadi computer science ini adalah sangat rumit ya, tetapi enak kalau kita tahu dasarnya, konsepnya. Jadi dari awal inilah kesempatan kalian memahami konsep dari sebuah algoritma. Karena algoritma yang besar sekalipun berasal dari blind search juga, seperti BFS, DFS, dari dari hill climbing. Nah, dari generate and test. Generate and test itu cikal bakal dari experimental testing dari menggunakan algoritma yang canggih. Dan ingat, decision tree itu walaupun dia simple, tetapi sudah dihybridkan dengan berbagai probabilistik, teori graph, wah udah canggih. Ya. Kalian ingat ada sebuah namanya method ya. Ini di luar dari pelajaran kalian yang lebih lengkap lagi ada namanya network. Dia gabungan dari decision tree ini yang tadi kita bahas dengan teori probabilistik dan statistik. Dia akan menghasilkan sebuah algoritma yang sangat robust gitu, yang sangat kuat dalam decision making atau inference. Oke. Jadi ada pertanyaan terakhir? Berarti Pak, kalau misalnya ingin atau punya banyak permasalahan gitu Pak, jadi kalau untuk memecahkan permasalahan tersebut, kita harus punya banyak pengetahuan tentang algoritma berarti Pak? Ya, nggak bisa berpatokan dengan 1 atau 2 algoritma Pak. Tapi tapi ingat tadi, algoritma jangan dihafal. Misalkan si Gus Rifaris tahunya algoritmanya ya BFS, DFS, tapi dihafal. BFS, DFS itu menelusuri A, B, C, D kayak gitu ya. Per level ya satu. Tapi dipahami konsepnya bahwa DFS itu dia menelusuri secara mendalam pada satu patch, satu jalur. Sedangkan BFS dia adalah secara level by level. Hill climbing dia sudah ada heuristic function, tetapi steepest ascent hill climbing dia sudah seperti BFS level by level, gabungan DFS dan BFS, tetapi sudah ada heuristic function di situ. Jadi kalau tahu konsep seperti itu, kemanapun algoritmanya ya mudah, sama dengan logikanya gitu. Algoritma itu kan dari logikanya. Nah, tahu itu. Pak banyak membaca, banyak baca literatur. Jadi nanti kalian jangan setelah belajar ini ya, jangan nanti ke calon pembimbingnya nanya, kasih judul Pak, tidak. Karena dia tidak bisa kalian patokkan langsung. Mungkin kalian sering dengar saya menguji dalam proposal gitu ya. Walaupun simpel, saya tetap hargai. Walaupun simpel, tetapi ada kontribusi di situ dan bisa menjawab kenapa memilih ini. Nah, jadi seperti itu.
Oke. Jadi ini udah jam 10 ya. Jadi udah waktunya kita istirahat juga. Nah, mudah-mudahan walaupun singkat bisa ini menjadi knowledge bagi kalian ya, dan menjadi amal ibadah kita juga belum puasa mencari ilmu, dan tetap jangan bermalas-malas, karena ingat kuncinya kalau kalian masih ingat dalam yang saya katakan waktu ini, dua paradigma yang saya katakan waktu awal kuliah, kalau kalian berleha-leha dengan waktu, dunia akan kejam pada kalian. Dengan masa muda kalian ini berleha-leha, kemudian memudahkan segalanya gitu ya, maka dunia akan kejam di akhirnya. Tapi kalau kalian disiplin, kejam terhadap diri kalian, maksudnya dalam tanda kutip positifnya, maka dunia akan lunak terhadap kalian. Silakan, mau keras terhadap diri, dunia akan lunak, atau lunak terhadap diri, dunia akan keras, terserah kalian. Jadi tetap semangat dalam menuntut ilmu. Tidak ada satupun yang kita inginkan semua itu tercapai. Jadi dalam hidup ini tidak semuanya itu satisfied menurut kita. Tidak semua yang kita inginkan itu tercapai, tapi ada yang tercapai, ada yang tidak. Tinggal kebijakan dari diri kita untuk mencari kebijaksanaan tersebut. Oke, saya tutup ya perkuliahan kita pada kesempatan kali ini pada chapter 4 ini. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah dalam bulan Ramadan ya. Dan saya juga ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Pas Pak.